Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kakak-kakak secondary one Habasyah. Nah, pertemuan pada kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Nah, materi apakah yang akan kita pelajari hari ini? Nah, tentunya kita harus mengingat dulu materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang materi peta. Peta itu mungkin ada berapa macam-macam jenisnya, kemudian ada unsur-unsur peta kayak judul, skala, legenda, insert, dan lain-lain. Itu macam-macam peta sangat banyak. Ada peta berdasarkan skalanya, peta berdasarkan isinya, kemudian peta berdasarkan manfaat dan tujuan pembuatannya. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang kondisi Indonesia. Nah, nanti kita akan membahas tentang kondisi Indonesia kayak apa sih? Nah, kondisi Indonesia nih, secara astronomis, bagaimana sih kondisi astronomis? Terus kemudian geografis, dan terakhir geologis Indonesia. Nah, kita akan bahas dalam pertemuan kali ini. Lanjut, oke. Kondisi astronomis Indonesia. Nah, kondisi astronomis Indonesia itu kayak apa sih? Ya, kita lihat. Astronomis itu berkaitan dengan garis. Garis yang ada di bumi ini ada garis kayal yang lintang dan membujur. Nah, kebetulan Indonesia ini terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Nah, nih, terletak di antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS, 95 derajat BT, 141 derajat BT. Lanjut, nah, dari garis astronomis tersebut kita masuk materi pembagian waktu di Indonesia. Nah, ini materinya pembagian waktu di Indonesia. Ada 3 wilayah pembagian waktu di Indonesia. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Dan masing-masing ini mempunyai, misalnya dari Indonesia Barat ke Indonesia Tengah, itu jika ke sini nanti plus 1 jam, terus dari sini ke sini plus berapa, dari waktu Indonesia Barat menuju ke waktu Indonesia Timur plus 2 jam. Nah, begitu pula sebaliknya. Jika misalnya di Indonesia Timur, berapa selisihnya di Indonesia Tengah? Min 1 jam. Terus jika di Indonesia Timur, berapa selisih waktu yang ada di Indonesia Barat? Nanti di minus 2 jam. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kalian ada soal membandingkan waktu wilayah Indonesia yang ada di bagian timur misalnya dengan wilayah waktu yang ada di tengah sama barat. Begitu pula sebaliknya. Ya, ini ada contoh soal. Nih, jika di Surabaya menunjukkan pukul 6, maka pukul berapakah di Denpasar? Nah, tentunya kita harus mengetahui dulu Surabaya itu masuk wilayah mana? Tentunya Surabaya itu masuk wilayah Indonesia Barat. WIB. Terus Denpasar itu masuk wilayah mana? Denpasar itu ibu kota provinsi Bali. Bali itu ada di sini, berarti ada di Wita, waktu Indonesia Tengah. Jadi selisih waktunya berapa dari WIB ke Wita? Plus 1 jam. Lanjut.
Kita hitung. Nih, Surabaya tadi waktunya waktu Indonesia Barat, Denpasar waktu Indonesia Tengah. Selisih WIB ke WITA ditambah 1 jam. Jadi pukul berapakah di kota Denpasar? Di Surabaya pukul 6, di Denpasar pukul 7. Jangan lupa belakangnya dikasih WITA. WITA waktu Indonesia Tengah. Nah, kurang lebih begitu cara menghitungnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di materi selanjutnya ada kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia secara umum terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benua yang mengapit wilayah Indonesia adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudra yang mengapit wilayah Indonesia ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, tentunya kalian sudah bisa menunjukkan di mana sih posisi benua Asia dan di mana sih posisi benua Australia. Posisi benua Asia ada di sebelah utara pojok barat, antara barat dan utara di sini. Sedangkan benua Australia ada di pojok timur selatan. Begitu pula dengan Samudra Hindia dan Pasifik ada di sini dan ada di sini. Oke, lanjut slide selanjutnya. Dari kondisi geografis Indonesia tadi kita masuk ke musim yang ada di Indonesia. Secara umum, musim yang ada di Indonesia ada musim kemarau dan musim penghujan. Nah, musim di Indonesia itu disebabkan oleh apa? Musim di Indonesia itu disebabkan oleh angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat itu bertiup dari mana ke mana? Angin muson barat itu bertiup dari benua Asia menuju ke benua Australia. Sifatnya angin ini mengandung banyak uap air sehingga menyebabkan wilayah Indonesia mengalami musim penghujan. Selanjutnya ada yang bawah ini ada angin muson timur. Angin muson timur berasal dari benua Australia menuju ke benua Asia. Sifat angin ini kering, mengandung sedikit uap air, sehingga menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Next. Nah, sekarang akan lanjut ke kondisi geologis Indonesia. Pertama ada jalur pegunungan. Di dunia ini ada 2 jalur pegunungan, yaitu pegunungan apa? Sirkum-Mediteran dan Sirkum-Pasifik. Sirkum-Mediteran melewati nih. Sirkum-Mediteran dimulai dari benua Eropa dan jalan menuju benua Asia dan melewati Indonesia, Pulau Sumatera, Jawa sampai apa ini? Kepulauan Nusa Tenggara. Selanjutnya ada Sirkum-Pasifik dimulai dari Amerika Serikat, ada Amerika Selatan, Amerika Serikat, lanjut menuju ke Jepang, kemudian menuju Filipina, menuju ke Pulau Papua, berakhir di Australia. Itu sirkum atau jalur pegunungan yang ada di Indonesia. Ini kedua-duanya melewati Indonesia juga, yaitu Sirkum Mediteran dan Sirkum Pasifik. Next, selanjutnya lempeng di Indonesia. Lempeng di dunia itu jumlahnya sangat banyak. Nah, kebetulan yang ada di Indonesia ada 3. Lempeng apa? Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kemudian selanjutnya ada dangkalan di Indonesia. Dangkalan itu apa sih? Nah, kita lihat sejarahnya dulu. Dulu saat zaman es, wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa itu bergabung menjadi satu. Nah, karena es mencair, akhirnya permukaan air laut dia naik dan akhirnya Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan tertutup oleh air laut. Nah, dangkalan yang ada di Indonesia ada berapa? Ada 2, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Cabul. Wilayahnya kayak ini, dangkalan Sunda
Wilayahnya Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Dataran Sahul ini Papua. Ya, itu saja. Terima kasih materi dari saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.